Selamat siang, hai Art People. Kali ini saya kedatangan narasumber dari pihak panitia PT CIS Exhibition, yaitu dengan Bapak Raden Arif Sofyan Rudiantoro. Nggak salah ngomong ya Pak ya? Panggilnya apa Pak? Ini Art People. Art People. Halo, selamat siang Art People. Ya, welcome Pak Arif. Thank you udah bersedia untuk hadir dalam acara bincang-bincang santai ini. Saya lagi nggak berasa kayak lagi nggak di pameran loh Pak. Lagi di mana Pak? Kayak lagi ada di satu tempat buat healing di hutan gitu deh. Healing di hutan. Oh ya, ini kayak semacam gubuk sih ya di sini ya. Gubuk ya? Ya, ada anyaman bambunya, ada rumput-rumputannya, kayak di alam gitu ya Pak ya. Ini lumut beneran Pak? Lumut, bukan lumut beneran, lumut sintetis. Tapi mirip kan? Seru-seru. Ya, ini juga motifnya juga wayang loh Pak. Oh. Iya kan? Iya. Iya Pak. Oh iya benar-benar. Iya. Keren. Thank you Keren, Pak. Steven. Thank you so much. Nah, ini kita langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol mengenai Arkaidi. Kita lagi ada di Arkaidi di SBSD. Ini hari keempat. This is Hari day 4 terakhir. and hari terakhir Pak Arif ya, betul ya? terakhir, betul. Oke, mungkin bisa di-share ke teman-teman di sana. Arkaidi ini yang kedua ya Pak ya? Yang kedua Pak. Yang kedua ya, mungkin bisa dimulai dari asal-usul Arkaidi Oke. ini tahun 2020 kan pertama kalinya Arkaidi diselenggarakan juga sama di sini. Betul. Cuman kita mau tahu sih, maksudnya banyak teman-teman di luar sana juga mau tahu konsepnya apa sih yang Oke. melatar belakangi Arkaidi ini. Ya, makasih banyak Pak Steven. Halo Art People, saya Arif dari CIS Exhibition, mitra dari Ikatan Arsitek Indonesia untuk pelaksanaan Arkaidi. Tahun ini kita masuk tahun yang kedua Pak. Tahun Yes. kedua kita mulai inisiasi Arkaidi ini sebetulnya back in 2019. Kita 2019. persiapan selama kayaknya 1 tahun gitu ya untuk pelaksanaan 2020. Waktu itu dengan Ikatan Arsitek Indonesia, mulai dari namanya, penentuannya apa, lalu konsepnya seperti apa gitu, sampai akhirnya tahun 2020 bulan Februari itu kita bisa jalan. Cakep. Waktu itu sebetulnya niatannya adalah karena potensi yang belum dimanfaatkan Pak. Indonesia negara yang sangat luas, kalau bicara mengenai human resources, mengenai materials, mengenai architects, mengenai pelaku industri, kita sebetulnya punya lebih banyak daripada negara-negara tetangga sebetulnya. Tapi kita ini belum punya satu platform Pak. Kayak mungkin di Malaysia ada KLIF, Architects gitu ya. Lalu di Thailand nggak usah ngomong lagi yang udah sebesar itu ASA, mereka punya setiap tahun juga rutin dilaksanakan. Tapi Indonesia belum ada nih Pak. Maka dari itu Ikatan Arsitek Indonesia coba buat sesuatu, akhirnya berkolaborasi dengan kami, sehingga lahirlah Arkaidi. Tapi seperti guru saya waktu SD dulu bilang, Baik. mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Yap. Kita coba buat satu festival arsitektur yang tetap nuansanya lokal Pak, Indonesia gitu. Yes. Jadi waktu tahun pertama kami hadir dengan 3 kurator. Ada Masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Wah, cakep, Ada Mas Arif. Andra Martin, Mas Aang, lalu ada Wiyoga Nurdiansa, satu lagi adalah Dani Wicaksono. Baik. Waktu itu kebetulan temanya Let's Talk Pak. Jadi itu sebetulnya yang menjadi salah satu objektifnya dari Arkaidi. Kita butuh satu platform nih untuk para industry players, arsitek seperti Pak Steven gitu ya. Kemudian juga kepada para pengunjung gitu, lalu juga pemerintah, developer, designer, project owners ketemu di satu tempat untuk ngobrol gitu sebetulnya. Kita belum punya yang gitu. Right. Lahirlah Arkaidi. Cuma Some kind of gathering ya? Ya, oke. betul Pak. Oke. Nah, seperti satu platform buat gathering gitu ya. Lalu waktu itu juga kami dan IAI sempat coba menentukan konsepnya gitu. Kalau kita hadir dengan konsep mungkin yang biasa seperti pameran pada umumnya, justru yang kita targetkan untuk datang ini jadi tidak datang gitu Pak. Makanya mungkin Pak Steven juga ngerasain gitu. Saya sempat berkomunikasi sama Pak Steven mengenai desain booth. Arkaidi ini boothnya aneh-aneh tapi in a good way sebetulnya. Yes, of course. The Arkaidi way. Di Arkaidi way. That's how I say it. Betul, jadi peserta pameran ini memang di-encourage untuk bekerja sama dengan arsitek sehingga produk yang ditampilkan tidak hanya sebagai showcase tapi juga bisa memberikan experience, bisa ditampilkan dengan cara yang berbeda. Hal-hal seperti ini yang menurut asosiasi dan menurut kami adalah salah satu hal yang sangat menarik untuk arsitek datang gitu. Jadi sebetulnya red line-nya ini Arkaidi adalah kita ingin menjadi satu festival arsitektur Nusantara Pak, untuk Indonesia. Oke. Waktu saya tambahin sedikit lagi boleh Pak? Saya cerita Silakan, lagi ya. silakan. 2020 kami hadir karena pertama kali Pak itu event kita juga waktu itu nggak sampai 1 hall sih, 1 hall kurang sedikit.
waktu itu memang lebih banyak yang datang itu dari sekitaran Jabodetabek, Oke. Jawa Barat gitu Pak ya, Banten, Oke. ya kan, sama ada beberapa waktu itu ketua-ketua IAI chapter dari seluruh Indonesia juga hadir. Alright. Di 2020 ini kami hadir dengan temanya Sebentang Serentang Segendang. Baik. Yang buat tema itu adalah kurator kita yang sekarang, yaitu Pak Ari Indra. 3 orang Pak ya? 3 orang. Pak Ari Indra itu dari Salatiga, Mas Doni dari Medan, satu lagi Arek Surabaya. Arek Bonek, Surabaya. Mas Iwan. Oke. Karena Studio dari Cakep, Surabaya. cakep. Ada perwakilan Surabaya. Ada perwakilan ya Pak ya. Jadi tiga orang arsitek ini, 3 orang kurator ini mencoba menemukan kira-kira apa sih yang baik gitu untuk diangkat menjadi temanya Arch ID. Dan akhirnya dipilihlah Sebentang Serentang Segendang agar acara ini bisa menampilkan keragaman yang dimiliki oleh arsitektur dan juga vendor-vendor yang terlibat di Arch ID, bukan untuk mencari satu keseragaman, tapi untuk mencari harmonisasi Pak. Sure. Jadi biarin aja itu perbedaan ditampilin, nggak perlu seragam, tapi penting harmoni. Kalau seragam semua ya jelek semua Jelek, Pak, ya kan? makanya, Maksudnya ajang betul. berkumpulnya, wah ini bosen gitu kan ya? Betul. Yeah. Dan The concept is nice Pak. Iya, jadi memang itu yang coba kita bawa gitu, Pak. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik, dan juga di Arch ID ini kurator setiap tahun hadir dengan tema gitu Pak ya, sehingga memang visi dari Ikatan Arsitek Indonesia untuk membuat Arch ID ini sebagai menjadi satu festival arsitek Nusantara. Festival arsitek Nusantara itu semakin terjadi. Dimana tahun ini Arch ID nggak cuma di ISBSD aja Pak Steven. Jadi kita ada juga dilaksanakan di Medan dan di Makassar. Disiarkan secara live atau di Medan itu juga ada venue-nya Sana tuh? juga ada venue-nya. Wow, oke. Mereka bisa nonton acara conference Cakep. kita gitu. Terus mereka juga ada acara seminar, workshop, talk show. Keren, yang keren, dilaksanakan. keren. Kalau Medan itu acaranya di Post Blok. Kalau di Makassar itu di Museum Makassar. Welcome to new normal. Welcome to new normal. And that's what new normal is all about. Jangan biarkan ada batasan boundary place. Ya. Betul. Dan Sama distance. Uniknya kali ini Pak, jadi Nusantaranya besarnya itu semakin berasa. Jadi Arch ID bukan cuma milik Jabodetabek aja gitu, Yeah. tapi provinsi lain, arsitek, para pelaku industri, vendors juga bisa menikmati. Sure. Kali ini kita 2 di Medan sama Makassar. Tahun Oke. depan harapannya lebih gede lagi. Tapi kalau Surabaya Keren, harusnya datang keren. ke Jakarta Pak. Oh iya. Siap. Sama-sama Pulau Jawa ya. Pulau Ya Jawa. apalagi ada tol Trans Jawa kan Iya. sangat gampang banget mudik Surabaya Jakarta. Sampai, Pak. Aman Pak. Makanya kan saya selalu ikut, saya selalu Gitu hadir ya, loh. mantap. Saya selalu support RKID dari Thank you, pertama ya. thank you, Pak Steven. Thank you. No, kita yang thank you udah terus diajakin ya kan ikut meramaikan. Kita Iya. juga dare I say ya, maksudnya seperti yang diomongkan Pak Arief tadi, acara RKID ini dikemas berbeda ya daripada dengan ajang-ajang pameran pada umumnya. Betul. Di mana Ikatan Arsitek Indonesia itu di acara-acara di pameran yang di luar RKID itu mereka lebih pasif ya. Jadi mereka lebih kayak maksudnya sebagai salah satu peserta aja. Tapi hanya di RKID ini mereka dilibatkan, bahkan ada maksudnya itu tema utamanya jointly organized by IAI and CIS. Nah ini keren nih. Jadi ini kayak maksudnya zaman kolaborasi, it's like coming to reality dan dirasakan di ajang pameran ini. Cakep Pak Arief. Yang kami rasakan sih Pak, memang IAI ini komitmennya dijaga sekali ya Pak. Yes. Jadi Sure. tidak hanya sekedar buat satu event untuk 1 tahun 2 tahun, tapi melihatnya jauh ke depan. Ya jangka panjang ya. Benefit yang ingin IAI capai ini sebetulnya tidak semata-mata hanya untuk asosiasi sendiri, tapi lebih kepada para pelaku industri arsitektur Indonesia Pak. Sure. Gitu. Makanya IAI, kalau mungkin Bapak lihat prosesnya dari awal, bagaimana asosiasi ini terlibat di Arch ID itu luar biasa Pak. Mulai dari penyiapan konten, siapa-siapa aja yang ingin dilibatkan gitu. Bahkan kalau saya tidak salah di Arch ID kali ini tuh kita ada hampir 150 pembicara di Yes. sesi-sesi seminar gitu. Jadi ini juga salah satu Internasional pula, nggak cuma pembicara nasional. Betul. Ya. Ada internasional, ada yang dari banyak daerah di Indonesia. Dan yang kami lihat ini memang ini bukti bahwa asosiasi ini bersungguh-sungguh ya Pak. Bersungguh-sungguh untuk membuat suatu kegiatan yang bisa menjadi festival arsitektur Nusantara, jadi tempat berkumpulnya para pelaku industri gitu. Jadi bukan hanya sekedar mereka buat satu event yang 1 tahun 2 tahun selesai, enggak, tapi visinya memang jauh ke depan. Cakep Pak. Gitu, Pak. Ya. Oke. Oke. Now ngomong-ngomong kolaborasi nih, ya kan?
kalau saya lihat kan yang berkolaborasi di acara RKID ini bukan hanya CIS dengan IAI, ya kan? Contohnya nih, ya kan, untuk tema yang kali ini saya lihat ini banyak instalasi-instalasi seni, bukan peserta pameran, tapi dia more like collaborators ya, daripada acara RKID ini. Contohnya BioLiving nih, saya lihat kan Wonders of Weaving-nya, wah cakep banget tuh. Dan itu mengena banget di tema Sebentang Serentang Segendang, karena banyak material lokal atau Nusantara seperti anyaman yang diusung, dan itu menjadi suatu karya seni dan menarik daya perhatian pengunjung, pastinya itu. Nah, untuk kolaborator ini, ya kan, itu kan tentunya kan banyak andil ya. Dalam maksudnya mereka juga ikut turut serta, contohnya itu yang saya dengar kan mempopulasi 500 meter persegi daripada total area 2.200 meter persegi di aula ini. Jadi kan bisa dibilang itu seperempat tuh, 25% itu disupport oleh para kolaborator ini. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, contohnya antara pembagian tugas dan tanggung jawab nih. Nah, ini kan makin banyak pihak yang ada tugas dan tanggung jawab, misalnya antara CIS, Exhibition, and IAI. Sebenarnya pembagian tugas dan tanggung jawabnya di mana nih, Mas Arief? Supaya nggak saling bentrok kan? Iya, betul Pak Stephen. Gimana tuh? Jadi memang kami sama IAI, ini karena udah berjodoh juga kali Pak ya. Jadi kerjanya tuh enak aja gitu. Hal-hal yang terkait dengan keperluan untuk acara, teknis, logistik, dan sebagainya, itu lebih kepada tim CIS yang support. Lalu untuk seperti misalnya hal-hal yang terkait dengan substansi, konten-konten, itu lebih banyak dari IAI. Tapi tidak menutup kemungkinan juga IAI juga support kami di hal-hal teknis dan logistik, begitupun sebaliknya kami bisa support IAI juga di hal-hal konten. Seperti misalnya eksibitor yang ada di sini itu juga bisa menjadi pembicara loh Pak, di talk series, di seminar gitu ya. Jadi kita berikan kesempatan juga untuk para eksibitor ini memberikan exposure kepada pengunjung yang hadir mengenai produk-produk mereka atau project-project yang pernah dilakukan. Untuk BioLiving juga saya terima kasih sekali karena memang effortnya juga luar biasa. Jadi sejak tahun pertama Pak, BioLiving Wonders of Weaving itu support untuk ArchID, terutama untuk di area-area memang yang nanti akan digunakan untuk terutama untuk seminar dan tempat berkumpulnya para pengunjung. Jadi BioLiving Wonders of Weaving ini juga keunikannya adalah yang pertama mereka mengedepankan material lokal Pak. Yang kedua mereka berkolaborasi dengan para arsitek. Arsitek ini various nih Pak Stephen. Of course, stylenya beda, ya kan, visi misinya juga beda. Betul. Gak cuma arsitek-arsitek yang usia matang aja Pak, tapi yang diajak kolaborasi ini juga arsitek-arsitek muda Pak. Yang ternyata hasil karyanya itu juga mengagumkan. Tentunya Pak. Betul. Jadi, ada stylenya sendiri Pak. Nah, ada stylenya sendiri. Jadi Wonders of Weaving ini support kita untuk beberapa area yang diutilize sebagai area publik gitu ya, yang bisa dipakai untuk seminar dan sebagainya. Seperti waktu kita 2 malam lalu kita ada awarding itu Pak, itu juga dibuat di area situ. Bentuknya ada yang ngejelimet banget, ada yang simple yang benar-benar merefleksikan Indonesia Pak. Kalau nanti art people ada waktu untuk datang ke ArchID, kita tutup hari ini jam 8, jadi masih ada waktu untuk hadir, bisa main ke alun-alunnya ArchID. Itu benar-benar merefleksikan bagaimana bentuknya alun-alun terutama di kota-kota di Jawa. Ada pohon beringin, tempat orang duduk, ngumpul, nonton sesuatu, ya itu benar-benar kejadian di sini gitu. Cuma dengan stylenya ArchID gitu pasti Oke, cakep nih. Saya mau ngomong masuk ke expectation nih, karena ini konsepnya kan udah dikemas dengan cantik, udah juga banyak teman-teman rekan-rekan yang turut bantu menunjang seperti IAI, BioLiving, dan lain-lain itu. Sekarang kan pasti ada beberapa ekspektasi dong. Dan dalam segala sesuatu hal yang kita lakuin itu pasti ada ekspektasinya. Nah, ekspektasi yang diharapkan dari CIS dan IAI sebagai joint panitia ya, itu joint organizer, itu apakah dari segi crowd atau activities-nya itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut untuk Pak Arief bisa share kepada teman-teman? Oke, Pak Stephen, art people, jadi ekspektasinya kita memang dari tahun ke tahun adalah grow bigger Pak. Kita berharap bisa hadir dengan tampilan yang lebih besar, kemudian yang kedua juga untuk konten yang lebih bervariatif, yang up to date gitu Pak. Lalu juga kita bisa melibatkan lebih banyak orang dari sisi hal konten, pembicara talk series, seminar, kemudian juga dari sisi exhibitors juga, termasuk kita pengen bawa lebih banyak orang untuk hadir. Kemudian untuk pengunjung, terutama Pak Stephen, yang menjadi tujuan utama kami, fokus utama kami adalah kami bisa menghadirkan pengunjung ini targeted market Pak.
ArcID terbuka untuk umum, Yes. siapapun boleh hadir, Yes. apapun backgroundnya. Mhm. Tapi memang yang menjadi pengunjung utama kami ditargetkan adalah para industry players, seperti misalnya arsitek, project owner, Konsultan, kontraktor, ya. kontraktor, termasuk developer gitu. Itu yang menjadi target kami, dan Termasuk government loh, PUPR saya lihat. government. Nah, Nah itulah Pak, karena kita semakin besar, semakin dikenal. Tahun kedua ini kita sudah mulai dapat trust Pak. cakep, cakep. Marekraf bisa ikutan dengan Ya. menampilkan booth Transient yang ditampilkan di Venice Biennale tahun 2021 kalau saya nggak 2021. Nice, nice. Kemudian Nice PUPR event. juga ikut terlibat. Gitu. Mm-mm. Jadi, skupnya semakin besar, Stephen. Itu yang memang kita coba achieve gitu ya, dan puji Tuhan tahun ini kita mulai mendapatkan hasilnya, walaupun masih pelan-pelan ya Pak. Karena ini kan Bapak juga pasti It's okay, it's a growing process, sebagai Pak. industry player juga tahu Kita betapa paham. beratnya 2 tahun belakangan ini. Yes, Karena yes, situasi pandemi. betul. Tapi ya Itu challenge-nya. challenge-nya itu luar biasa Pak. Tapi puji Absolutely. Tuhan, bahkan sampai per hari kemarin jumlah pengunjung yang hadir itu sudah melewati dari tahun lalu Pak. Yes, congratulations. Thank you, Pak. Cakep. Tos dulu. Cakep nih Pak Arif sama Gitu. sama timnya ini keren nih. Jadi ekspektasinya kan untuk setiap kali chapter ArcID ini pasti berbeda dong, nggak bisa sama Pasti, terus ya kan. pasti. Contohnya yang tahun ini kan Pak Arif tadi mention kalau government udah mulai notice dan mulai support. Yes. Ya kan, jadi mungkin tahun ke depan atau chapter berikutnya daripada ArcID, expectation-nya nanti akan berubah lagi. Nah, Betul. dari semua expectation ini, ada nggak maksudnya salah satu agenda ekspektasinya itu untuk mengharapkan para partisipan atau exhibitor seperti kami ini dari Arcres untuk membawa desain booth yang bagus, yang keren, yang out of the box, not just your regular booth. Contohnya gini nih, ini saya mau sharing aja ya. Seru nih kayaknya nih. Bentar Pak, sabar Pak Arif. Belum, Saya masih baru mau masuk ke topik pembicaraan nih. Iya. Jadi gini, kita kan juga ada teman-teman nih ya dari Arcres sendiri, kita ada teman-teman para pelaku usaha di industri yang berbeda, tapi sama kita semua pelaku industri. Mereka kita undang mereka ke ArcID. Image pertama yang mereka rasakan adalah, wah ini ambience-nya berbeda. Benar. Sama tampilan-tampilan para pesertanya juga berbeda, ya kan? Instalasi seninya juga keren-keren, cakep-cakep. Mereka semua pada amazed, Pak. Amazed, dan mereka, nah ini acara pameran yang maksudnya worth it untuk saya datengin gitu. Ada yang datang dari Medan, dari Surabaya, dari luar pulau. Itu mereka merasakan sangat worth it banget untuk menghadiri acara ini. So, good job untuk para panitia untuk menghadirkan itu. Nah, kita dari organizer pun kita juga menghadirkan desain booth yang baru, out of the box. Harapan kita ya Pak ya, kita nggak mengusung booth yang sudah pernah kita tampilin di pameran-pameran yang lain, karena kita harus menghargai dong sama IAI, kasih muka dong sama CIS sama IAI. Kalian udah mengemasnya udah cakep banget, masa kita cuman ngusung ya udah deh apa aja yang kita ada di gudang bawa kemari, atau maksudnya ya kemarin aja yang IBT aja kita bawa ke sini, nggak bisa dong. Kita harus mulai dari nol, kita totalitas. Nah, harapan kita juga kan kita bisa dari exhibitors ya. Mungkin Pak Arif bisa menyebutkan berapa total exhibitor yang turut serta di sini selain maksudnya selain yang dari 500 square meter itu loh. Berapa Pak total? Belasan, puluhan? Kita tuh exhibitor karena di sini tuh kan booth-nya besar-besar ya Pak. Oke. Jadi kita ada hampir, kalau bicara mengenai perusahaan, hampir 100 perusahaan Pak Joy. Oke. Untuk kali ini. Untuk brand atau booth? 100 booth, brandnya lebih dari itu karena ada beberapa booth yang berkolaborasi lebih dari satu brand. I see. Jadi ada sekitar 100 booth di sini. Brandnya lebih dari itu banyak sekali karena memang di ArcID ini tidak dilarang Pak untuk satu brand itu berkolaborasi. Seperti tadi Pak Steven sampaikan bahwa di sini salah satunya yang membuat menarik adalah desain booth-nya yang unik-unik. Yes, we have to Pak. Iya, bagaimana setiap kami datang ke para calon exhibitor, pertama kali kami sampaikan bahwa Bapak, Ibu dihimbau untuk booth-nya berkolaborasi loh desainnya dengan arsitek. Yes, we got that message Pak. Iya, Thank you. itu salah satu hal yang challenging Pak, to be honest buat kami sebagai organizer. Gitu, Absolutely. ya. Karena mungkin beberapa exhibitor sudah terbiasa dengan konsep pameran yang lain, ya kan, yang men-showcase-kan produknya gitu ya semata-mata. Selling Pak. Selling, betul. Tapi di pameran kali ini tuh aturannya tuh ngejelimet gitu loh Pak. Sure. Ngejelimet. Tapi at the end of the day, exhibitor akhirnya bisa merasakan bahwa justru hal-hal yang unik seperti inilah yang dicari sama pengunjung. Sesuatu yang berbeda kan? Sesuatu yang ya berbeda, kan? karena mungkin kalau hadir cuma ngeliat showcase, booth-nya kotak-kotak biasa gitu, mungkin
biasa banget gitu ya Pak ya. Yes, Justru yang kayak yes. gini-gini nih yang kita datang ke booth pameran tapi bentuknya seperti ini gitu Pak kan, unik gitu Pak ya, Yes, menarik ya. yes. Walaupun challenge-nya kami rasakan sih banyak sekali ya Pak. Tapi seperti saya sampaikan tadi, at the end of the day, akhirnya kelihatan bahwa ini tuh ada. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Cakep nih, cakep nih. Nah, dari ratusan brand yang berpartisipasi dalam acara RKID ini, saya yakin, saya mewakili suara brand-brand di luar sana, Iya, Pak. bahwa kita, salah satu tujuan kita berpartisipasi adalah kita juga ingin membawa added value. Pasti. Added value ke Pasti. acara yang bergengsi Iya. ini. Jadi kita nggak hanya ingin sekedar ikut tampil, jajakan barang dagangan kami, then that's it. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Kita paham ini acaranya arsitek, ajang bergengsi. Tentunya dong yang dicari itu yang material-material yang inspiratif, ya kan? Menimbulkan inspirasi, juga mereka mendapatkan experience yang berbeda, ya kan? Tadi saya udah sempat mention kan. So di sini saya juga nyampaikan kalau Arges ini kolaborasinya nggak cuma dengan satu brand ya. Kita berkolaborasi dengan 3 brand sebenarnya. Arges, Kulit Batu, Jaya Mulia Roaster, ya kan di belakang Bapak itu, batu bata, sama juga anyaman bambu pacet Pak di atas sih. Oke. Ini adalah anyaman bambu pacet Pak. Ini produk lokal semua pasti Pak. Yes Pak. Lo lokal maksudnya lokal, bukan impor ya Pak ya? Bukan impor ya. Ya oke. Nah ini terus kita ini semua yang menyatukan adalah Bapak Andi Rahman Pak. Andi Rahman arsitek. Beliau dari Sidoarjo. Nah jadi atas himbauan dari panitia, ini sebenarnya pertama kalinya Arges juga berkolaborasi dengan profesional dalam mendesain atau mengkonsepkan booth kami. Jadi di sini kita juga dapat pengalaman yang first time Pak, dan kita thank you banget kepada CIS sama IAI membawa acara ini sehingga kita bisa berkenalan dengan Pak Andi Rahman dan kita mengenal, kita belajar baru Pak, belajar banyak dan kita sangat senang Pak, sangat senang. Gantian saya tanya, tapi Silakan. effortnya jadi lebih nggak Pak? Enggak, gini. Effortnya pasti lebih kan, Pasti karena lebih. kita kan harus meetingnya lebih banyak ya kan, karena Pasti. melibatkan banyak pihak kan. Tapi it's a enjoyable experience Pak, if I have to say, ya, it is lebih ribet sedikit, tapi hasilnya sangat worth it Pak, sangat worth it. Kalau kita tidak melibatkan banyak pihak ini, tidak akan jadi booth kita yang secakep kayak begini Pak. I'm actually amazed loh Pak, sama maksudnya pihak eksternal yang membantu kita, vendor, sama pihak internal kita juga sangat kooperatif banget. Sebenarnya mereka, loh kita bisa nggak begini Pak, loh kita biasanya cukup simpel begini Pak. Udah wes, kita harus menurutin ya teman. Yes. Itu serunya di sana Pak. So kita seneng banget bisa belajar banyak dari ikut acara RKID ini Pak. Saya juga terima kasih loh Pak, mewakili penyelenggara, terima kasih atas efforts-nya, komitmennya Bapak gitu ya, dan tim juga semua kontributornya menghadirkan booth seperti ini gitu, karena Welcome. kalau kami cuma nentuin konsep aja tanpa eksibitor juga turut serta gitu Pak ya, kan nggak akan kejadian Pak pameran ini betul. Jadi kalau saya boleh bilang RKID ini sebetulnya bukan cuma milik IAI sama CIS Pak, tapi kayak tadi saya bilang kita mau jadi festival arsitektur Nusantara, jadi ini miliknya saya, milik IAI, milik Bapak, teman-teman eksibitor yang lain, semua pemerintah juga gitu. Ya ini sama-sama Pak, biar nanti ke depannya kita kalau mau ngumpul, mau ketemu sama industri lain, oh ya wis, RKID, ketemu langsung di situ. Niatnya sih gitu Pak. Yes, cakep nih. Kita ngomong pencapaian-pencapaian ya, accomplishment yang dicapai oleh ajang RKID ini. Nah, tadi saya menyampaikan kan kita dari vendor kan ingin memberikan added value tuh ke pameran ini kan. Nah, sebaliknya ya kan, segala sesuatu kan harus dua arah ya, Pak Arif ya. Kita harus komunikasi dua arah. Give and take juga seperti itu. Kita kalau memberi kita harus menerima dan sebaliknya. Nah, added value apa yang diharapkan dari panitia itu diberikan kepada eksibitornya nih. Contoh nih. Kan tentunya kan pasti kita terbantu dari segi branding nih Pak ya. Itu pertama kan. Itu so obvious. The most obvious answer is branding, right? Oke, and then habis itu selain branding kan kita dapat networking nih. Jadi kita bisa berkenalan dengan PUPR, yang di sekeliling kita ini kan PUPR, ada juga Dexon, ada juga Onasis yang di sekeliling kita, Essential di belakang kita. Nah, juga kan ada awards nih. Nah, awards ini kan juga namanya penghargaan ya Pak ya. Mungkin bisa Pak Arif sebutkan di sini award-award yang diberikan di ajang RKID ini apa aja Pak? Oke, thank you Pak Steven. Jadi kita setiap tahun tuh ada yang namanya Best Booth Awards Pak. Best Booth Awards ini kemarin tuh persaingannya sengit banget. Oh pasti itu Pak. Sengit banget Pak.
salah satunya bootnya Ratusan Artcraft. brand, Ya, Mbak. bootnya Artcraft ini juga, waduh, tipis banget Pak Steven gitu. Tapi maksudnya, in other words itu kurator mengalami apa ya Pak, kayak karena bootnya keren-keren, jadi nilainya tuh nggak gampang loh Pak. Oh jujur pasti ya, Pak, kemarin. pasti Pak. Jadi hari Pasti. kedua itu sampai hampir 1 harian keliling hall sampai berapa kali untuk nilai bootnya ini. Oke. Jadi kita berikan Best Boot Awards, penghargaan kepada para brand gitu Pak ya, para vendor yang terlibat, exhibitors atas hasil karya desainnya. Gitu. Tapi sekali lagi ini proses yang tidak mudah karena kita terbatas hanya ada 2 kategori aja Pak, yang di bawah 50 meter dan di atas 50 meter. Jadi Oke. kita juga terbatas di situ. Ya. Kemudian kami juga kemarin memberikan penghargaan kepada arsitek yang membuat desain paling baik. Pemenangnya adalah Kelvin Tenggono Yes. yang mendesain kolektif art yang ada di belakang yang inspirasi dari kapal pinisi sebetulnya Pak. Cakep itu Pak, Itu cakep. kolaborasi dengan Bootlamp. Ya. Well deserved recognition by the way, Pak Saya Kelvin. kedatangan tamu dari Malaysia juga Pak, organisernya Architects. Mereka terkagum-kagum. Mereka tanya, Arif ini setupnya berapa lama? Saya bilang 2,5 hari. Kebangun kayak gini, kebangun. Nah itu ya, itu Pak yang unik Indonesia gitu loh Pak. Makanya mungkin Gotong royong Pak kita kalau Indonesia ini Pak. saya malah bahasa lebih ekstrimnya Roro Jonggrang Pak. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang gitu. Kita bisa bangun Chinese. Jangan lupa banget selamatan juga ya. Makanya gitu kan. Jadi hal-hal itulah Pak yang unik kita berikan kemarin akhirnya kepada arsitek muda ini Kelvin Tenggono penghargaan untuk Best Boot Design gitu ya. Lalu kita juga ada coba satu hal yang baru Pak. Apa itu Pak? Kemarin kami memberikan Sustainable Construction Material Awards. Nah, Jadi oke, keren karena ini. kedepannya kan semakin green gitu Pak ya. Jadi dari Asosiasi dari Ikatan Arsitek Indonesia bekerja sama dengan Green Building Council Indonesia dan Green Product Council Indonesia Yes. membuat satu awarding di mana penghargaan ini diberikan kepada produk yang memberikan zero emisi karbon itu rendah Pak. Oke. Gitu karena kita harapkan targetnya di 2050 emisi karbonnya dari industri arsitektur itu bisa sangat-sangat ditekan. Gitu Pak Stefan. Oke, ini ngomong lagi saya mau balik masalah award nih ya kan. Apakah ada kaitannya sih sebenarnya pemberian award ini dengan tema utama yang diusung dari RKID episode kedua ini, Betul, yaitu saya sebutin lagi Pak ya, Nah. Sebentang, Serentang, Segendang. Kalau saya salah tolong saya dikoreksi Pak ya. Benar, Saya Pak. malu ini Pak, saya takut salah ngomong ini. Benar-benar kalau art people Nah, namanya Sebentang, Serentang, Segendang. Mungkin bisa dijelasin dulu. Kalau sepengertian saya ya, sekali lagi tolong saya dikoreksi Pak kalau saya salah Pak. Sepengetahuan saya, Sebentang, Serentang, Segendang itu Pak, itu terkaitan dengan warisan budaya nasional. Betul. Yang asal mulanya dimulai dengan ketukangan, craftsmanship, tapi kita mau menunjukkan bahwa warisan-warisan budaya nasional itu bisa tetap maksudnya eksis atau diaplikasikan di dunia modern yang saat ini dengan teknologi yang lebih maju. Tentunya ada mesin, ada proses, ya kan? Dan itu konsepnya di sana. Jadi sebenarnya luas ya, nggak secara material doang ya, nggak secara material Nusantara yang ditampilin, tapi juga kemasannya, bentukannya, idenya, itunya yang harus benar-benar ya itu dah elemen Nusantaranya itu. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin dari Sebentang, Serentang, Segendang pemahaman saya ini. Betul. Apa yang luput? Yang Bapak sampaikan itu nggak salah sama sekali, betul. Jadi Sebentang, Serentang, Segendang itu memang menampilkan tadi apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak untuk mencari perbedaan atau tidak untuk mencari keseragaman Pak, tapi untuk menampilkan perbedaan gitu. Sure. Kemudian kemarin juga untuk Best Boot itu yang dinilai adalah mengenai konstruksinya Pak. Oke. Dan satu lagi adalah di RCID ini bagaimana desain boot itu bisa memberikan satu experience Pak kepada para pengunjung. Jadi mereka masuk, experience yang saya maksud gini Pak. Iya. Bukan hanya dari mata aja people, tapi mungkin bisa juga dari hidung, dari telinga, Sure, gitu ya. semua indera ya. Perasaan gitu Pak. Jadi begitu masuk ke dalam satu booth, berasanya itu kayak ada di satu tempat yang berbeda, di mana sebagian besar indera kita tuh bisa menikmati Pak. Itu kami sebutnya booth experience gitu ya. Booth experience. Jadi itu yang coba dicari gitu kan oleh kurator dalam berarti kalau kita ngomong booth experience gak ada hubungannya dong sama temanya yang Sebentang, Serentang, Segendang. If I must say. Ada Pak justru. Apa itu Pak? Justru jadi gimana caranya biar booth ini memiliki
keterkaitan dengan tema Pak dari desainnya. Yaitu? Jadi experience itu bisa merasakan keragaman material yang ada di booth gitu ya. Keragaman material yang ada di booth. Oke, lanjut Pak, lanjut. Keragaman material yang ada di booth, dan mulai dari masuk sampai ke dalam sampai nanti keluar lagi itu merasakan experience yang berbeda-beda. Itu yang masuk dalam salah satu kategorinya sebentang serentang segendang itu. Oke, nih mungkin bisa dikasih contoh Pak untuk pemenang award yang kemarin. Contohnya yang menang itu, yang dapat booth experience-nya itu apa nih? Maksudnya elemen tadi yang Bapak sebut itu, kita masuk booth pemenang ini yang kita rasakan itu booth experience kan Bapak tadi bilang kan, termasuk materialnya, termasuk indera perasa kita semua tersentuh nih, dari penglihatan, pendengaran, penciuman. Betul. Contoh Pak. Jadi yang kemarin salah satu pemenangnya itu boothnya Cadenza Pak. Oke. Cadenza, jadi bagaimana sebetulnya dia produknya slab. Slab. Sebetulnya slab. Slab apa nih? Stone, gypsum? Stone yang kebanyakan untuk tabletop Pak. Oke. Kebanyakan untuk countertop ya. Tapi kemarin mereka itu menampilkan, kenapa mereka pemenang best booth? Karena mereka menampilkan yang harusnya menjadi tabletop, mereka tampilin jadi fasad. Oke. Didesain menjadi fasad. Oke. Serentang segendangnya kelihatan desain boothnya mulai dari pertama, harusnya kalau slab udah cuma dipajang-pajang aja gitu Pak ya. Tapi ini enggak, mereka kolaborasi dengan satu produk frame aluminium, sehingga fasad itu diikat oleh frame aluminium ini. Slab itu diikat dengan frame aluminium menjadi satu fasad yang tingginya itu sampai ke 6,1 meter Pak. Wah, cakep. Sampai 6,1 meter, kemudian lantainya pun mereka tidak buat sesuatu yang fancy, enggak. Hanya taruh kerikil material aja Pak di situ, tapi ditata sedemikian rupa sehingga orang bisa mendapatkan experience gitu. Karena sebetulnya material ini karena bentuknya jadi fasad gitu Pak ya. Mereka pengennya adalah material ini ditampilkan semi outdoor lah atau outdoor. Karena kita tempatnya indoor, mereka coba gimana caranya biar berasa outdoor ya. Pakai kerikil akhirnya gitu. Terus yang membuat kurator itu amazed adalah Pak, bagaimana arsitek itu mendesain konstruksinya Pak. Slab yang sangat berat itu mereka pakai kemarin, kalau saya nggak salah ya, 36 slab digunakan, bisa diangkat sampai tinggi 6,1 meter. Kemudian juga untuk pengaturan lampunya itu cocok sekali Pak ya, tidak berlebihan, tidak kurang, sehingga material-material yang digunakan itu terekspos dengan baik. Kemudian di situ juga ada semacam informasi mengenai inspirasi dari konstruksinya, kemudian bagaimana proses konstruksinya, sampai informasi material-material yang digunakan. Itu salah satu penilaiannya Pak kemarin. Baik. Nah, Cadenza itu menang. Saya merasakan hal yang sama untuk Cadenza Pak. Jadi saya dapat itu booth experience-nya. So good job Cadenza team, and thank you Pak Arief udah menguraikan ya kan kriteria-kriteria tersebut. Nah sekarang gini Pak, yang saya mau mention itu adalah dalam setiap kegiatan pameran, kami sebagai organizer atau yang mendirikan booth ya atau mengonsepkan, itu kita harus mikirkan Pak, kita mau melakukan kegiatan branding, marketing atau selling atau kedua-duanya atau ketiga-tiganya, kita harus memikirkan itu. Nah kalau contoh yang Cadenza Bapak bilang itu, pihak Cadenza memang tidak ada niat selling Pak. Murni hanya melakukan branding and marketing Pak. Marketing itu kan menunjukkan kan kalau spesifikasi produknya ini, inilah produk-produk yang kami miliki. Nah, tapi kan nggak ada maksudnya kayak ini harganya berapa ya kan, dan ini kita rencananya mau jual berapa atau promonya apa ya kan. Jadi not so much on the selling. That I understand. Tapi ada juga bukankah ada booth-booth di sini yang melakukan kegiatan selling Pak? Seperti menonjolkan item-itemnya. Kalau Arges ya, kalau saya boleh mention di sini, booth kita ini nggak ada sellingnya juga Pak. Kita sama seperti Cadenza, we are trying to give a booth experience ya Pak ya. Jadi branding and marketing kami itu kita galakin di sini. Nah kita tahu resikonya ya, kita sellingnya nggak bisa maksimal ya, karena kita nggak menampilkan display produk seperti ini loh rumput kita ada tipenya A, B, C, D, E, F, G ya, nggak seperti etalase gitu Pak ya. Nah, jadi kalau untuk booth-booth yang nampilin selling itu juga diperluin ya Pak sebenarnya di sini. Dicari dari panitia ini apakah lebih ke brandingnya, marketingnya, sellingnya, atau juga maksudnya mereward untuk orang yang selling. Wah, kalau yang sellingnya cakep nih, misalnya rame pengunjung atau yang paling tinggi nominal transaksinya, itu aja deh yang kita usung. Enggak sih Pak. Gimana nih? Saya mau tahu nih dari perspektif kalau di RCID ini memang panitia kita tidak mengencourage peserta untuk melakukan hard selling ya Pak. Karena lebih kepada soft selling. Itu yang ingin kita hindari Pak. Jadi dari awal kita maksudnya waktu kita brainstorming nih ya, saya waktu bertemu dengan Pak Andi Rahman di awal pembicaraan saya ngomong, Pak, saya menghargai Pak, ini acara bergengsi, berkumpulnya arsitek-arsitek senusantara. Oleh karena itu
kita nggak mau selling Pak, jadi tolong jangan ditampilkan display produk kami di booth kita. Bahkan Pak Andi Ramanya menanyakan ke kita, yakin Pak Steven? Saya melihat sama tim kita, saya yakin. Saya tidak ingin merusak tema daripada acara RKID ini, ya kan? Jadi apalagi sebentang serentang segendang, pastiin kita hanya nampilin material-material yang lokal atau Nusantara, Pak. Betul Pak. Oke, sorry saya potong Pak tadi Pak. Silakan dikasih penjelasannya Pak. Untuk yang selling-selling itu gimana Pak? Sebenarnya nggak apa-apa ya? Jadi gini Pak, memang sebetulnya kita tuh sama sekali tidak mengencourage exhibitors itu untuk no hard selling ya mestinya ya. Oke. Nggak boleh hard selling, kita lebih fokus kepada branding, marketing atau soft selling gitu ya. Kemudian tapi kita tidak memberikan batasan kepada para exhibitor ini juga untuk menampilkan produknya sebagai bagian dari dekorasi Pak. Sebagai bagian dari dekorasi karena itu juga bisa mengkomplement desainnya. Sure. Gitu. Kalau maksudnya blending gitu dalam konsep desainnya. Betul. Ya, boleh. Jadi itu yang memang diizinkan sih Pak di RCID gitu. Jadi bukan berarti kalau booth-nya besar pengunjung ramai itu bakal menang. Kita nggak kesana sih. Oke. Ada booth besar juga. Tapi booth experience-nya dapat itu Pak. Kalau misalnya ramai nih, kayak saya lihat ya, Glass House nih, by Mulia Glass, well done, Mulia Glass. Itu yang ngantri selalu lama, ya kan? Iya. Maksudnya saya sendiri mau masuk pun ngantri, saya mikir, waduh, ini saya nunggu sepi aja deh, saya di sini terus, saya dari pagi sampai sore kan, saya malam. Belum sempat Pak, pengen banget. Nah itu menurut saya booth experience-nya dapat di sana. Dan Mulia Glass pun tidak melakukan hard selling atau selling Pak. Which is ya maksudnya seide Pak, dengan Cadenza, Mulia Glass, Artgrass, we are doing branding marketing Pak. Kita tidak menjajakan barang dagangan kita Pak, or hard selling Pak in this case. Mulia Glass itu salah satu booth yang paling keren Pak kalau menurut saya. Oh, absolutely Pak. Karena saya 100% saya setuju itu, 1000%. Ikutin sekali proses desainnya, pembangunannya gitu ya dari awal. Dan memang all out-nya itu juga luar biasa gitu ya. Totalitas itu Pak. Kemarin juga pada saat penjurian Best Booth itu Mulia Glass menjadi salah satu brand yang hampir menjadi pemenang Pak gitu. Karena ada beberapa pertimbangan. Jadi semua ini tipis-tipis semua gitu ya. Terus susah, mungkin diputuskan pakai mata koin gitu ya Pak. Bercanda. Enggak sih Pak, karena kan kita kebetulan kan kuratornya 3 gitu, ganjil ya. Jadi akhirnya voting. Sure. Mana dari yang tipis-tipis ini bahkan yang ada yang penilaiannya angkanya sama Pak. Akhirnya terpaksa harus kan kita siapkan form. Akhirnya terpaksa harus voting dari 3 kurator ini siapa yang menjadi pemenangnya. Gitu. Oke, jadi kriteria-kriteria tadi yang kalau saya boleh ngerekap ya Pak, yang ngerangkum ya bagi teman-teman kan kita pembicaraan kita makin panjang nih, makin going into deeper ya. So, mari kita merekap nih. Jadi kriteria-kriterianya adalah material, betul ya? Betul. Terus mari gitu konstruksi. Betul. Terus habis gitu booth experience. Right? Ya. Apalagi nih Pak Arif? Gantian Pak Arif yang nambahin. Ada temanya juga Pak. Tema, oke. Ada temanya juga, jadi sebenarnya masuk ke booth experience itu ya gitu ya. Oke, sure. Jadi berasa ada sesuatu yang dialami gitu ya. Sama sebetulnya ada lagi seperti misalnya melibatkan arsitek gitu Pak ya. Kemudian Cadenza tentu saja diusung oleh Bapak Andra Martin, saya tahu sendiri. Cakep. Sama ada satu arsitek muda namanya Kevin Pak. Kemarin kebetulan saya juga ketemu sama Kevin. Terus juga yang dari penilaian booth itu yang dinilai kemarin kami juga melibatkan lighting designer. Oke, sure. Bagaimana pencahayaan di booth itu juga dinilai sebetulnya. Absolutely. Berpengaruh sekali. Bagaimana ternyata pencahayaan bisa menonjolkan desain yang ditampilkan oleh booth itu. Gitu. Itu juga kemarin dinilai oleh kurator, makanya mungkin Bapak sempat aware waktu kita 1 hari sebelum pembukaan banyak yang gerabak gerubuk akhirnya karena kontraktor dia beli lampu karena lampunya tidak sesuai. Nah itu juga salah satu yang dinilai. Yes. We are aware Pak. Complicated Pak. Complicated banget nilainya. Pasti. Penjuriannya juga sengit, makanya kemarin itu hampir 1 hari Pak. Dari pagi sampai kita menjelang awarding itu baru selesai penilaiannya. Tentu Pak. Nah, saya tambahkan lagi ya. Jadi kalau diharapkan sih untuk booth-nya ini yang juga dalam kategori penjurian untuk pemberian penghargaan itu adalah diharapkan kolaborasi dengan arsitek atau profesional ya Pak ya. Oke, jadi saya rasa pemenang-pemenang kemarin seperti tadi Cadenza itu kan ada berkolaborasi dengan Bapak Andre Martin. Mungkin yang pemenang lainnya kayak siapa lagi itu kan yang kolaboratif art kan juga sama. Mungkin bisa disebutkan Pak. Ini sekalian kita kasih kudos ke rekan-rekan profesional yang menang nih ya kan, karena mereka yang mengkonsepin. Kalau yang Cadenza itu dengan Andre Martin dan Kevin. Siap.
kemudian kalau untuk Beautiful Mess Oke. di sebelah sana itu kolaborasi antara Wonders of Living, Sunday, dan juga Nenun Ruang, Pak. Cakep. Terus? Seniman ruang, maaf. Iya, Seniman iya. ruang. Lalu A Plus itu dia bawa Oh, A Plus masa menang, Mbak? A Plus menang. Oh, saya Dia saya bawa miss itu. nuansa museum, Pak. Cakep, cakep. Jadi Layak menang bagaimana gitu. Produk Gibson, Good, tapi well orang done. yang hadir bisa merasakan mereka sedang ada dalam museum. Yes, gitu ya. well deserving win. Iya. Lalu kemudian itu kerjasama dengan arsiteknya adalah Pak Lupi namanya. A plus ya, Lupi, dengan A Pak plus. Lupi ya. Oke. Kemudian ada satu lagi Dexon. Dexon itu kerjasama dengan arsiteknya dari Bali, Pak. Arsitek Mantan Bali. Ketua IAI Bali namanya Pak Kade Prana. Pak Kade Prana. Jadi Oke. Kenapa Dexon bisa juga jadi pemenang? Karena kurator lihat penataan produknya, pengaturan cahayanya itu balance, Pak. Oke. Dari ujung ke ujung. Berarti ada elemen lighting juga tuh. Elemen lighting juga dinilai. Ada elemen gitu. lightingnya. Karena kan itu Oke. salah satu bagian dari kurasi gitu, Pak ya. Gitu. Oke, sure. Jadi itu dinilai. Jadi yang menang ini memang keempat-empatnya ini adalah exhibitor yang bekerja sama dengan arsitek dalam melakukan desainnya. Cakep, cakep, cakep. Nah, ini kalau saya boleh kasih saran nih ya, Pak Arif ya, untuk ke depan-depannya ya, alangkah baiknya apabila pengadaan penghargaan seperti ini itu transparan di depan, Pak, dengan maksudnya diberikan kriteria-kriterianya itu yang jelas yang kami harapkan dari panitia itu untuk booth itu memiliki kriteria-kriteria seperti ini. Nah, yang kami sayangkan itu sampai hari terakhir itu kita menanyakan kriterianya apa, jawabannya nggak transparan, Pak. Terus terang, Pak. Ini bukan Pak Arifnya, tapi timnya. So, ini sama dengan saya kasih analogi, Pak. Seperti Bapak tahu Top Brand Indonesia. Nah, Top Brand Indonesia itu adalah suatu ajang penghargaan di mana brand-brand yang menjadi pemenang itu mereka mendapatkan added value dari penghargaan tersebut karena mereka semua siapapun tahu, khalayak umum masyarakat itu tahu kalau untuk memperoleh penghargaan top brand itu melalui proses yang namanya survei, Pak, secara nasional, Pak. Ada laporan auditnya, Pak. Nah, waktu acara dimenang atau pengumuman pemenang itu pun itu juga disebutkan, Pak. Jadi misalnya nih, pemenangnya adalah brand Profil Tank misalnya. Oh, kenapa kok Profil Tank menang? Karena Profil Tank selalu dari hasil survei selalu tampil dalam misalnya 40% dari 100% koresponden. Nah, itu jadi ada kriteria-kriteria yang secara objektifnya itu ada, Pak. Nah, itu yang saya lihat kurang transparan sih dari awal sih dari panitia ya. Yes, jadi ini saya mewakili ratusan brand. Saya rasa mereka juga memiliki penasaran, ya kan? Saya mewakili mereka di sini untuk menanyakan itu dan memberikan masukan di sana supaya kedepannya itu ada itu transparansi untuk pemberian penghargaan ini. Karena tujuannya kan memberikan added value ya, Pak ya, penghargaan ini ya. Apresiasi juga kepada para exhibitor atau brand yang ikut dong, ya. Jadi kita yang maksudnya ikut, apalagi untuk brand-brand yang sudah totalitas. Beberapa brand ini bahkan saking totalitasnya itu, Pak, di menjelang acara itu mereka mengadakan gathering, Pak. Preview, Pak, preview booth mereka kepada para profesional bahwa kita akan ikut di acara Arcade ini, nantikan konsep booth kita yang keren, begini-begini, kita mengusung sebentang, serentang, segendang. So we actually become your secondary marketing tenaga, Pak, di luar sana, Pak. Tapi, nah jadi sekali lagi tadi Bapak kan bilang kan, salah satu yang dinilai adalah effort, Pak. Nah, sebenarnya effort itu juga dinilai, Pak. Dari segi konstruksi, I understand, tapi dari segi maksudnya seberapa besar sih effort yang dilakukan oleh brand ini untuk membentuk suatu booth yang ini, itu mestinya juga menjadi bahan pertimbangan, Pak. Jadi saya tahu susah memang dengan sekian banyaknya ini booth yang cakep-cakep begini untuk memilih pemenang itu yang, aduh, kita tahu pasti ada yang maksudnya sayang sekali gitu nggak menang gitu loh. Tapi ya everybody cannot be a winner, right? So we understand. Tapi semoga masukan-masukan kami ini bisa ditampung, Pak. Ya, terima kasih Pak Steven atas masukannya, mohon maaf Pak. Ya, terima kasih juga. Lo nggak ada yang perlu dimaafin, Pak. Nggak ada perlu dimaafin. Kita hanya berbincang-bincang aja. Kami santai aja, bahwa nanti tahun depan akan lebih baik lagi, Pak, untuk proses penjualannya sejak awal gitu ya. Yes. Sejujurnya ya, Pak, di ArchID ini belum semua mau mengikuti himbauan kami untuk berkolaborasi dalam menampilkan desain booth-nya. We understand. Saya pribadi mewakili penyelenggara, terima kasih karena Artgirl sudah hadir dengan konsep yang membawa sesuatu yang baik, Pak, untuk acara ini juga gitu ya. Amin, itu harapan kami, Pak. Jadi second marketing kami juga, bahkan mungkin first marketing malah kalau bisa dibilang gitu.
kami terima kasih sekali dan kami harap sih Pak kedepannya efforts Bapak ini bisa terus dilanjutkan di ArchID dan kami tetap akan melakukan improvement Pak di pelayanan kami kepada para exhibitor gitu ya, memberikan added value yang lebih baik karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ArchID ini bukannya semata-mata milik IAI dan CIS saja, tapi juga milik dari para pelaku industri arsitektur masuk Bapak dan tim dan seluruh exhibitor yang ada di sini. Thank you Pak. Nah ini untuk pertama kalinya saya harus mengakui di hari terakhir closing daripada ArchID ini saya baru mendapatkan jawaban yang jelas mengenai kriteria-kriteria bagi para pemenang penghargaan. Karena sebelumnya kita tidak berikan jawaban itu. Sangat disayangkan. Nah, itu tadi transparansi itu Pak. Itu penting Pak. Apabila penghargaan ini ingin menjadikan maksudnya sesuatu yang bergengsi ya. Untuk yang menang pun juga merasa bangga karena memenuhi kriteria-kriteria ini. Wah, ini saya jadi pemenang nih. Berarti artinya saya unggul dengan peserta-peserta lain dalam hal ini. Nah, tapi kalau misalnya kriteria itu tidak disebutkan di awal, ya kan? Dan bagaimana bangganya kalau misalnya kita dijadikan pemenang, kalau kita kayak maksudnya dapat angin aja Pak. Kadang kan kita dapat angin Pak. Misalnya Pak Arif nih dapat lotre, senangnya luar biasa nggak Pak ya? Iya, dapat lotre. Lotrenya kan memang nggak ada kriteria kalau kita ngomong lotre kan. Ya tapi kan ya nggak bergengsi sih ya. Tapi beruntung sih. Iya betul. Gitu. Nah ini closing statement aja dari saya. Kita juga melontarkan banyak terima kasih dari awal ArchID, panitianya, dari pihak IAI juga, CIS juga. Sangat helpful banget. Kita bertanya apa selalu dijawab, ya kan? Kita butuh apa selalu diberikan. Dan kita seneng banget bisa partisipasi dalam acara ArchID ini. Kita juga bisa mengusung sesuatu yang berbeda. Karena kan butuh juga ajangnya ya Pak, ya, butuh venue-nya dan Anda dari CIS dan IAI menyediakan itu bagi kami. So we are more than happy kita berada di sini. Dan semoga ke depan-depannya juga kita bisa turut ikut mensupport terus-menerus acara ArchID ini, Pak. Dan gantian dong Pak, mau tanya sebelum silakan. Tadi saya bilang bahwa ArchID ini bukan cuma milik IAI sama CIS gitu Pak. Ya. Bapak juga komitmen konsisten juga sama Artgras dan seluruh tim yang terlibat untuk support juga. 2023 kami hadir bulan Maret Pak. Baik. Karena ArchID ini sudah masuk dalam aliansi pameran arsitektur ASEAN dan beberapa negara Asia. Wow. Gitu, jadi kita coba atur waktunya, terutama ke mitra 4 negara ini Pak, Thailand, Singapura, Malaysia dan Filipina, agar acaranya tuh nggak bentrok. Gitu. Jadi kita tahun depan itu akan kembali ke bulan Maret, karena di bulan April awal itu ada acara di Filipina, kemudian bulan April akhir acara di Thailand, bulan Juli acara di Malaysia, kemudian November itu di Singapura. Jadi kita udah atur sedemikian rupa dalam aliansi kami ini Pak, biar nggak nabrak-nabrak, sehingga tujuannya sebetulnya kami bisa hadir lebih besar lagi dan mulai membawa pavilion untuk masuk. Amin. Pak. Siap. Tapi juga kami rasa kami butuh Pak point of view dari exhibitor. Mas Stefan, untuk ArchID yang lebih baik 2023, apa sih yang mesti kami lakukan Pak? Apa yang mesti kami hadirkan? Oh, oke. Sekarang gantian saya jadi host. Siap. Tadi kan saya juga sempat sebutin kan, kalau bisa sih more transparency ya. Jadi artinya kalau ada penghargaan ya better ada maksudnya kriteria-kriteria, juga proses penjuriannya. Terus juga mungkin di acara TM, technical meeting, itu diadakan itu juga untuk menampung saran-saran daripada para exhibitor, which I'm sure sudah dilakuin dari pihak panitia, sangat beautifully executed. Jadi udah ditampung dan hal-hal ini susah sih kalau maksudnya mau memberikan masukan lagi karena menurut saya sudah close to perfect untuk ArchID ini. Maksudnya panitianya juga skala internasional loh. By the way buat teman-teman yang nggak tahu, CIS ini dari Malaysia dan di Malaysia itu mereka number 1 loh in event organizer. Bener ya Pak ya? Tolong saya dikoreksi Pak. Jadi mereka sebagai pendatang di negara kita Indonesia ini dan mereka juga nggak kalah kerennya bandingin Malaysia sama Indonesia. Dan itu saya salut banget loh sama tim CIS ini. Karena kan meskipun terlintas 2 negara, tapi tetap bisa perform dengan luar biasa. So masukan dari saya cuma itu aja sih. More transparency will be better untuk maksudnya semuanya. Dari pihak panitia juga clear di depan. Nggak ada maksudnya kayak ya kita nggak tahu lah. Jangan. Harus jelas. Kalau misalnya mau ngadain award ini, oke, kriteria yang kita cari ini. Terus tema nih. Kalau kita carinya tema sebentang serentang segentak, diharapkan semua vendor harus mengikuti tema ini dalam
booth-nya, dalam penyampaian materinya, dalam mengundang. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa tenan yang nggak ngikutin tema ini, tapi saya rasa sudah ya, semua mengikuti ya, saya nggak menuduh siapa-siapa. Saya rasa semuanya udah mengikuti tema itu berdasarkan kuratornya juga kan. Ya kan, ada 3 para ahli di sana yang saya sangat menghormati, tidak mengurangi rasa hormat. Tapi ya itu tadi, transparansi itu kalau lebih baik di depan, lebih nyaman buat semuanya. Itu aja sih Pak Arif kalau dari saya. Oke, thank you Pak. Saya tanya Saya yang thank you Pak. Saya yang thank you Pak. Aduh. Kan tahun ini kami hadir juga di Medan sama Makassar ya Pak. Siap. Kalau tahun depan menurut Bapak, Indonesia ini yang menjadi potential market daerah lain Absolutely. selain yang ada di Jawa, daerah mana sih Pak? Karena kan IAI ini ada terbagi 5 region ya Pak ya. Region pertama itu kalau saya nggak salah di Sumatera, region 2 itu di Jawa, kalau saya nggak salah ya Pak ya. 3 itu di Kalimantan, 4 itu di Makassar, 5 itu Nusa Tenggara dan Papua ke sana. Gitu. Bapak ada preference atau saran untuk kami gitu? Kalau kami mau buat satu event paralel Arch ID di kota lain, ada saran kota apa? Ini saran mungkin bukan dari saya seorang, ya kan? Saya juga maksudnya ya alhamdulillah kita ikut serta dalam beberapa ajang pameran-pameran sebelumnya yang bukan dari CIS juga. Satu suara yang saya dengerin itu adalah alangkah indahnya apabila event-event seperti ini diadakan di kayak tempat wisata, Pak. Jadi gini, ada istilah work hard play hard ya, Pak ya, right? Nah, ajang-ajang seperti ini kan perkumpulnya para profesional, mereka setengah bekerja ya, Pak ya. Betul. Setengah bekerja kan, karena networking, mingling ya kan dan sebagainya, dan memamerkan hasil karya. Tapi in the meantime, mereka juga pastinya ingin ada pelihatnya juga kan. Nah, kalau di tempat wisata kan setidaknya misalnya dekat pantai. Contoh nih Pak, Bali atau Pulau Seribu misalnya. Jadi membuat orang itu makin ingin datang juga gitu. Tapi tergantung lagi dari target market yang Pak Arif dari CIS ini ingin menyasar ya kan. Dan bisa nggak maksudnya teman-teman ini, tentunya kan akomodasi sama transport kan nggak mungkin ditanggung Pak sama panitia. Ya itu juga maksudnya dampak yang harus dipikirin. Tapi kalau Bali saya rasa ya Pak ya, tiket ya pesawat ya untuk ke Bali sekarang udah sangat-sangat affordable kok. Siapapun bisa afford, bukan sesuatu yang maksudnya mahal. Kita misalnya nih mau pameran di Maladewa, waduh ya kalau itu ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana ya Pak ya. Meskipun lebih seru ya, panitia ya lebih seneng ya. Jadi ini saran deh saya sih, nggak mesti harus di pusat perekonomian, tapi lebih ke tempat wisata. Jadi work hard, play hard konsepnya itu. Kalau Pak Steven dan mungkin para eksibitor juga bisa lihat potensinya ibu kota negara baru untuk juga sebagai jadi salah satu target market gitu Pak ya kesana. Menurut Bapak gimana? Bagus itu kalau kita misalnya ngadain acara juga untuk bantu meramaikan atau mensukseskan agenda pemerintah untuk mulai meramaikan itu sebagai pusat perekonomian yang baru kan, itu boleh sih, boleh banget itu. Kita juga pasti kepingin kan melihat maksudnya ibu kota yang baru nanti di sana seperti apa. Jadi ada insentifnya. Ini juga pengen angkat potensi-potensi arsitek daerah sebetulnya Pak. Jadi kita nggak terlalu fokus aja di kota-kota besar aja gitu ya. Boleh. Kota majority, tapi juga kita ke daerah-daerah kayak yang tahun ini kan kami lakukan di Medan sama Makassar ya Pak. Yes. Saya surprise banget sih kemarin ada satu bicara dari Medan, satu bicara dari Makassar, dan juga bicara di conference ternyata tuh wah menggelegar Pak presentasinya. Gitu. Cakep. Jadi hal-hal ini Pak sebetulnya yang kami pengen angkat. Jadi memberikan manfaat juga ke para arsitek daerah, putra-putra daerah ya Pak, yang juga memberikan manfaat kepada para peserta pameran kita juga bisa ada exposure di sana. Gitu. Setuju Pak. Mungkin supaya secara demokratis ini kalau saya boleh saran di voting Pak. Jadi kan IAI ini kan bagian besar daripada RKID Pak. Saya nggak tahu berapa persen ya, persentase saya nggak berani ngomong. Tapi setidaknya kan semua member-member IAI ini entah di daerah, entah di pusat, itu mereka punya suara Pak. Di voting seperti itu nanti dari sana saya rasa Pak Arif akan menemukan jawabannya dengan sendirinya. Yang secara mayoritas mendukung keputusan panitia untuk mengadakan RKID berikutnya di sana. Eksibitor tapi dukung ya Pak ya? Oh siapa? Kalau eksibitor itu kita kan melihat budget, ya kan? Kita juga melihat added value apa yang kita bisa dapatkan. So kita siap aja sih Pak, kalau sikonnya tepat ya kan, kita pasti ikut Pak. Tapi lihat ya Pak, lihat momen nih, saya nggak berani janji di depan dulu ya. Siapa tahu budget marketing kita ternyata habis duluan, ya nggak bisa ikut Pak. Ini contohnya aja sih. Siap pasti Pak. Ya. Oke Pak. Oke. Thank you banget Pak. Thank you so much sekali lagi kepada Pak Arif udah meluangkan waktunya, ya kan mau sharing-sharing sama kita. Semoga teman-teman juga belajar banyak dari bincang-bincang santai ini dan sukses selalu untuk RKID dan CIS dan IAI. Keren banget. Thank you. Oke, thank you. Thank you Mas Steven. Thank you Pak. Tos.